saya Arista Nafika, NIM 208190009 dari kelas Tadris IPS A. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Pada mulanya istilah strategi pembelajaran digunakan dalam dunia militer dan diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Seorang yang berperang dalam mengatur strategi untuk memenangkan peperangan sebelum melakukan suatu tindakan, ia akan menimbang bagaimana kekuatan pasukan yang dimilikinya, baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu tentang model pembelajaran. Model pembelajaran di sini memiliki 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut yaitu yang pertama, rasional, teorik, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana para peserta didik belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dan yang terakhir, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Adapun istilah pendekatan dalam pembelajaran menurut Sanjaya memiliki kemiripan dengan strategi. Sebenarnya pendekatan ini berbeda baik dengan strategi dan metode. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses dan sifat masih sangat umum. Oleh karena itu, strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber dari pendekatan tertentu. Pemilihan metode terkait langsung dengan usaha-usaha guru dalam menampilkan pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga pencapaian tujuan pengajaran diperoleh secara optimal. Selain strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran, terdapat istilah lain yang kadang-kadang sulit dibedakan, yaitu teknik dan teknik mengajar. Teknik dan teknik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan orang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode, yaitu dengan cara yang harus dilakukan agar metode yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum seseorang melakukan proses ceramah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi strategi pembelajaran. Strategi dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Kelebihan strategi ini adalah mudah untuk direncanakan dan digunakan, sedangkan kelemahannya yaitu dalam mengembangkan kemampuan, proses-proses, dan sikap yang diperlukan untuk pemikiran kritis dan hubungan interpersonal serta belajar kelompok. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran tak langsung. Strategi ini sering disebut dengan sebutan inquiry, induktif, pemecah masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Kelebihan dari strategi ini yaitu mendorong ketertarikan dan keinginan peserta didik, menciptakan alternatif dan menyelesaikan masalah, mendorong
kreativitas dan pengembangan keterampilan interpersonal dan kemampuan yang lain. Pemahaman yang lebih baik mengekspresikan pemahaman, sedangkan kekurangan dari pembelajaran ini yaitu memerlukan waktu yang panjang. Selanjutnya, strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberi kesempatan peserta didik untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, dan pengetahuan guru atau teman, dan untuk membangun cara alternatif untuk berpikir dan merasakan. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran pengalaman. Kelebihan dari strategi ini yaitu meningkatkan partisipasi peserta didik, meningkatkan sifat kritis peserta didik, meningkatkan analisis peserta didik, dapat menerapkan pembelajaran pada situasi yang lain. Sedangkan kekurangan dari strategi ini adalah penekanan hanya pada proses bukan pada hasil, keamanan siswa, biaya yang mahal, dan memerlukan waktu yang panjang. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Belajar mandiri juga bisa dilakukan untuk teman atau sebagai bagian dari kelompok kecil. Komponen strategi pembelajaran yaitu yang pertama guru, selanjutnya peserta didik, tujuan, bahan pelajaran, kegiatan pembelajaran, metode, alat, sumber pembelajaran, evaluasi, situasi atau lingkungan, peserta didik sebagai raw input, entry behavior peserta didik, pola-pola belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran efektif. Guru perlu memahami prinsip-prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan, aktivitas, individualitas, integritas. Integritas di sini memiliki prinsip khusus dalam pengelolaan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, interaktif, yang kedua inspiratif, yang ketiga menyenangkan, yang keempat menantang, dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.